Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan. Saya selaku moderator dari kelompok 8 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Albert SPD MPD. Di sini kami akan membahas tentang teks artikel. Sebelum kami membahas pembahasan mengenai teks artikel ini, adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama saya sendiri Rahmat Kurniawan, yang kedua Salsabila Kadrunada, yang ketiga Agnes Juliandra Saputri. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teks artikel. Adapun yang kami bahas nanti, yang pertama pengertian teks artikel, yang kedua ciri-ciri teks artikel, yang ketiga tujuan dan manfaat artikel, yang keempat jenis-jenis artikel, yang kelima struktur artikel, yang keenam kaidah kebahasaan teks artikel, yang ketujuh cara menulis teks artikel. Baik, yang pertama pengertian teks artikel. Teks artikel atau artikel merupakan salah satu karya tulis yang dipublikasikan. Biasanya, artikel dapat dengan mudah ditemui di media cetak seperti koran atau majalah dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan sebuah karya tulis lengkap. Contohnya, berita atau teks esai dalam majalah. Menurut Tommy Rianto, dalam buku Cepat Menguasai Soal Bahasa Indonesia SMA dan MA pada tahun 2019, teks artikel merupakan sebuah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan, bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau untuk menghibur pembaca. Yang kedua, ciri-ciri teks artikel. Ada beberapa ciri-ciri dari teks artikel. Yang pertama, isi tulisan didasari oleh fakta bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis, akan tetapi pemikiran itu dikuatkan atau didasari oleh data yang valid, berupa hasil penelitian sebelumnya, teori maupun fakta yang ditulis ke dalam teks artikel. Yang keempat, menggunakan metode penulisan yang sistematis, dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan lugas, logis, denotatif, dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi. Yang ketiga, tujuan dan manfaat teks artikel. Yang pertama, tujuan teks artikel. Dalam penulisan teks artikel, bertujuan dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dalam penulisan teks artikel tersebut. Adapun beberapa tujuan dalam penulisan artikel ilmiah, yakni yang pertama, mendeskripsikan cara penguraian atau membahas pokok permasalahan yang telah ditentukan dan telah diteliti. Yang kedua, mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. Yang kedua, masuk ke manfaat teks artikel. Manfaat menulis teks artikel ilmiah ialah sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua,
berpikir sistematis, serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi, hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Dan yang kelima, memberi dampak akademis bagi pembaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Salsabila Kadrunada. Jenis-jenis artikel. Narasi. Nama lain dari narasi adalah teks cerita. Dalam teks artikel jenis narasi, segala rangkaian peristiwa atau kejadian diceritakan secara runtun mulai dari awal hingga akhir. Dalam teks narasi ada tokoh dan penokohan, konflik, serta cara penyelesaiannya. Narasi dapat berbentuk fakta atau fiksi. Contoh teks narasi adalah biografi. Deskripsi. Deskripsi merupakan karya tulis dalam bentuk karangan secara garis besar. Teks deskripsi menggambarkan suatu hal atau peristiwa, sehingga pembaca seakan-akan bisa turut melihat, merasakan, serta mendengarnya. Eksposisi. Teks artikel jenis eksposisi berisikan penjelasan mengenai suatu topik. Tujuannya untuk memberi pengetahuan atau informasi tambahan kepada pembaca. Biasanya dalam teks eksposisi turut disertai gambar atau grafik, agar pembaca semakin mudah memahaminya. Argumentasi. Argumentasi merupakan sebuah teks karangan yang biasanya berisikan opini, data, serta fakta pendukung opini. Argumentasi bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat atau lainnya. Persuasi. Teks persuasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar bersedia melakukan hal yang disebutkan dalam sebuah teks. Biasanya persuasi digunakan pada saat kampanye. Contohnya adalah teks persuasi untuk kampanye anti narkoba. Struktur teks artikel. Pembuka. Berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Isi. Berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Penutup. Sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes. Baik, selanjutnya kaidah kebahasaan dalam menulis sebuah artikel. Yang pertama, kata keterangan biasanya digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Yang kedua, kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif menerangkan sesuatu. Contoh, kamu sedang asik membaca buku. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, material, dan relasional. Contoh khawatir yaitu kata kerja mental, menulis kata kerja material, merupakan kata kerja dari relasional. Yang kelima, menggunakan banyak kosakata dan istilah agar tulisan lebih menarik dan berkualitas. Kemudian, cara menulis teks artikel. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, merumuskan ide atau gagasan. Yang keempat, tentukan tujuan penulisan. Yang kelima, menyusun dan mengembangkan kerangka artikel. Yang keenam, mengumpulkan bahan. Yang ketujuh, membaca ulang artikel dan melakukan revisi. Baik, berikut merupakan contoh teks artikel. Pentingnya melakukan peregangan sebelum olahraga. Peregangan sebelum berolahraga sangatlah penting, tujuannya untuk menghindari cedera serius dan ketegangan pada tubuh. Melakukan peregangan sebelum berolahraga memang memiliki banyak manfaat dan sangat baik untuk kesehatan tubuh. Para ahli menyarankan jika sebaiknya peregangan dilakukan saat pagi hari, tepatnya sebelum memulai aktivitas fisik. Bentuk peregangan yang paling mudah dan menyehatkan adalah berlari. Para ahli mengatakan jika berlari membawa dampak positif bagi orang yang melakukannya. Berlari dapat melatih kekuatan dan kesehatan otot jantung. Bentuk peregangan mudah lainnya adalah dengan memutar kepala, lalu tangan, pundak, dan kaki searah jarum jam. Peregangan ini sangat mudah untuk dilakukan di mana saja tanpa mengeluarkan biaya untuk melakukannya. Contoh
bentuk peragangan lainnya adalah dengan melakukan squat. Squat dapat melatih banyak fungsi tubuh dalam satu gerakan serta melatih kekuatan sendi serta ligamen dalam tubuh. Maka disarankan untuk tidak lupa melakukan peregangan sebelum berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mengalami cedera. Baik, itulah pembahasan mengenai teks artikel yang kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan baik dalam penulisan materi ataupun pengucapan kata yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami diberi maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.